Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Skill Guru pada Mata Pembelajaran Pendidikan Ekonomi di SMA Negeri 1 Kampar Air. Bab 1 Pendahuluan. Yang A. Latar. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan keberhasilan. Pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan sangat tergantung kepada aktor atau pelaku pendidik itu sendiri. Aktor yang dimaksud adalah guru dan pendidik, baik di lingkungan formal, informal, maupun non-formal. Hal demikian besar terhadap keberhasilan proses pendidikan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, seorang pendidik di lingkungan formal khususnya maupun tidak harus memiliki sejumlah kompetensi atau kemampuan khusus yang mendukung bagi pelaksanaan profesinya sebagai guru. Dalam praktiknya di lapangan, seorang guru senantiasa berhadapan dengan dua alternatif kemungkinan. Pertama, seorang guru dikatakan berhasil dalam mendidik, dan yang kedua, seorang guru dikatakan gagal mendidik. Guru yang berhasil selalu saja lebih sedikit jumlahnya dibanding guru gagal, atau minimal belum berhasil. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, persyaratan guru yang minimal harus menguasai kompetensi pedagodik, kompetensi personal atau kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara dalam menciptakan iklim kemajuan dalam segala bidang. Namun demikian, banyaknya lembaga bukanlah jaminan suatu bangsa dapat menunjukkan kemajuan di setiap zamannya. Hal ini sangat dipengaruhi bagaimana pengelolaan lembaga itu sendiri. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, 4 kompetensi minimal yang dimiliki guru. Dalam bahasa lain, keempat kompetensi guru tersebut dibagi dalam 2 kelompok, yaitu hard skill dan soft skill. Hari Umar mengklasifikasi syarat-syarat menjadi guru, antara lain, guru harus beriman, berilmu, mau mengamalkan ilmunya, adil, ikhlas, dan lapang dada. Hal ini karena guru adalah seorang panutan masa depan peserta didik. Bagaimana mungkin akan menjadi pendidik yang beriman, berilmu, adil, dan ikhlas jika dibesarkan tanpa itu semua? Dengan demikian, lembaga pendidikannya selektif dalam memilih calon guru agar tidak terjadi ketimpangan antara tujuan pendidikan dan hasil pendidikan. Untuk dapat meraih tujuan seperti itu, pendidik tidak cukup hanya menekankan pada proses dan penyediaan fasilitas yang mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan teknologi atau hard skill, tapi juga harus memfasilitasikan kembang karakter ilmu mulia seperti yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Maka pengembangan soft skill menjadi suatu hal yang sensitif. Yang B. Penegasan istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan, antara lain adalah analisis. Menurut Sugiono,
Analisis adalah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan hubungan antara bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Sementara menurut Satrio dan Kamaria, analisis adalah usaha untuk mengurangi suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas. Oleh karena itu bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti. Berdasarkan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan untuk mencari suatu pola dan penguraian suatu masalah secara sistematis dalam menentukan hubungan antara bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat dan dapat dicerna dengan baik. Yang kedua, soft skill. Soft skill menurut Bret soft skill atau Rama Yulis adalah perlakuan personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia seperti mengembangkan tim, pembuatan keputusan, inisiatif dan komunikasi. Wujud dan soft skill tersebut berupa kejujuran, tanggung jawab, berlaku adil, kemampuan bekerja sama, beradaptasi, berkomunikasi, toleransi, hormat terhadap sesama. Artinya, guru bukan hanya mampu menyampaikan materi yang maksimal kepada siswa, akan tetapi guru harus mampu mengetahui kriteria siswa, bisa berkomunikasi, dan bisa mengambil keputusan. Permasalahan diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan pada analisis soft skill guru pada mata pembelajaran pendidikan ekonomi di sekolah SMA Negeri 1 Kampar. Yang keduanya, batasan masalah. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penelitian membatasi masalah penelitian ini pada analisis soft skill guru pada mata pembelajaran pendidikan ekonomi di sekolah SMA Negeri 1 Kampar. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana analisis soft skill guru pada mata pembelajaran pendidikan ekonomi di sekolah SMA Negeri 1 Kampar. Yang D-nya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang A-nya, untuk mengetahui bagaimana analisis soft skill guru di sekolah SMA Negeri 1 Kampar. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah SMA Negeri 1 Kampar. Yang C-nya, untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan oleh guru pada mata pembelajaran pendidikan ekonomi di sekolah SMA Negeri 1 Kampar. Yang kedua, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berwirausaha pada siswa pendidikan ekonomi. Kedua, bagi sekolah. Penelitian ini menjadi masukan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah SMA Negeri 1 Kampar lebih baik dengan guru yang telah memahami kriteria dari siswanya. Yang berikutnya, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk mempermudah, menguasai, dan mengembangkan kemampuan soft skill yang dimiliki, agar mempermudah guru dalam penguasaan siswa. Yang berikutnya, bagi penulis, menambah pengetahuan dan pengalaman penulisan khususnya yang berkenaan tentang pengembangan soft skill guru pendidikan ekonomi. Berikutnya, bab 2, kajian teori yang hanya konsep teoritis. Yang pertama, soft skill. Pengertian soft skill. Soft skill berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata soft dan skill. Menurut Kamus Inggris,
Kata soft memiliki arti yaitu lembek, lunak, lemah, lembut, halus, dan mudah. Dari beberapa pengertian tersebut, yang lebih tepat digunakan dalam pembahasan ini adalah kata lunak. Sementara kata skill memiliki beberapa pengertian, yaitu kecakapan, kepandaian, keterampilan, keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa soft skill adalah keterampilan lunak atau halus. Begitu halusnya keterampilan tersebut sehingga sulit untuk ditangkap melalui indera sebab keterampilan tersebut bersifat sangat abstrak. Laws 2007 menjelaskan bahwa soft skill meliputi perilaku personal, sosial, komunikasi, dan manajemen diri yang mencakup spektrum yang luas dari kemampuan dan sifat-sifat seperti kesadaran diri, kepercayaan, ketelitian, dan yang lain-lainnya. Bila dicermati dengan sesama, akan terlihat bahwa yang definisi ini, walaupun tidak dirincikan secara tegas, Klaus juga berbicara tentang interpersonal skill yang merupakan komponen dari soft skill. Dengan demikian, adapun profesinya terlebih bagi para guru harus mempunyai soft skill yang kuat, sebab soft skill pada dasarnya merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau interpersonal skill yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Menurut Berthoud, soft skill yaitu perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia seperti membangun tim, pembuatan keputusan, inisiatif, dan komunikasi wujud. Dan soft skill tersebut berupa kejujuran, tanggung jawab, dan berlaku adil. Yang berikutnya menurut Tahalib, soft skill merupakan keunggulan personal seseorang yang terkait dengan hal-hal non-teknis, termasuk diantaranya kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan diri. Berdasarkan definisi soft skill, pada dasarnya merupakan keterampilan individu yang membina hubungan dengan orang lain atau masyarakat. Nama pembagian soft skill dapat dibagi kepada kompetensi kepribadian atau interpersonal skill, yaitu kemampuan mengelola diri secara tepat, berupa yang A. bertindak sesuai dengan norma agama, yang B. menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan arif, yang C. menampilkan diri sebagai pribadi yang bertujuan Islam, berakhlak mulia, bertakwa, menjadi teladan, yang D. menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, bangga menjadi guru, percaya diri, yang E-nya mampu menjunjung tinggi, memahami, dan menerapkan berperilaku sesuai kode etika guru. Di sosial dan interpersonal skill, yaitu kemampuan membangun relasi dengan orang lain secara efektif, berupa kecakapan berkomunikasi, yaitu keterampilan seseorang menyampaikan pesan dan komunikator kepada komunikan dengan media tertentu. Seorang terampil dalam bekerja sama, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru. Yang A. Pendidikan harus terampil berkomunikasi dengan orang lain. Yang B. Pendidikan harus dapat membagi tugas sesuai dengan peran masing-masing. Yang C. Adanya saling mempercayai antara sesama. Yang D. Adanya kemauan untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang E. Adanya rasa tanggung jawab masing-masing dalam bidang dan jobnya. Yang F. Kemampuan dibuat secara bersama tanpa ada yang ditinggalkan. Yang G. Adanya kemampuan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap individu. Guru sebagai pemimpin harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, seorang muslim. Yang kedua, seorang yang bertanggung jawab dan memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pengetahuan strategis dan teknis. Yang B. Mempunyai intrinsic atau kecenderungan pada kehalusan.
Yang C, mempunyai kesanggupan untuk mengambil keputusan. Yang B, fokus masalah. Yang pertama, mengetahui keterampilan berkomunikasi antara guru dengan siswa. Guru mampu untuk mengutarakan pendapat dengan jelas, efektif, dan penuh percaya diri baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, mengetahui keterampilan guru dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Guru mampu untuk mengidentifikasi masalah dalam situasi yang sulit dan membuat evaluasi yang tepat. Yang ketiga, mengetahui keterampilan guru dalam mengembangkan sebuah kerja tim. Guru mampu untuk membangun sebuah kedekatan hubungan interaksi yang baik dan bekerja sama dengan efektif. Guru mampu untuk mengakui sikap, perilaku, dan pendirian orang lain. Guru mampu untuk menghormati sikap, perilaku, dan pendirian orang lain. Selanjutnya, bab 3. Yang A-nya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian dari sisi analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Yang B, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Juli. Sedangkan tempat penelitian ini penulis dilakukan di SMA Negeri 1 Kampar, Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang. Yang C-nya subjek dan objek peneliti. Subjek utama dalam penelitian adalah 2 orang guru pendidikan ekonomi dan subjek pendukungnya adalah 6 orang siswa kelas 10 dan kelas 12 di SMA Negeri 1 Kampar. Subjek kuncinya adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kampar. Dalam hal ini, yang menjadi objek peneliti adalah analisis soft skill guru dalam mata pembelajaran pendidikan ekonomi. Yang D, informa penelitian. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial. Pada kasus yang dipelajari dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber atau partisipasi informan, teman, dan guru penelitian. Informasi kunci yang digunakan adalah kepala sekolah, sedang informan pertama adalah guru mata pembelajaran ekonomi dan informan pendukungnya adalah beberapa siswa. Yang E, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yang pertama adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang dimiliki bersama, baik dari pihak maupun dari pihak subjek. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa ketika peneliti menggunakan metode observasi diharapkan dapat menemukan informasi atau data dari objek yang diteliti. Dengan observasi, peneliti berharap mendapatkan data atas informasi yang akurat tentang analisis soft skill guru pada mata pembelajaran pendidikan ekonomi di Sekolah SMA Negeri 1 Kampar. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasi guru pada mata pembelajaran pendidikan ekonomi. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan percakapan yang dimiliki dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data untuk menemukan masalah yang diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam.
Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam melakukan pengumpulan data, dengan metode wawancara, peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang pertanyaannya dapat dikembangkan agar dapat menemukan banyak data dan fokus pengumpulan informasi dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara kepada guru mata pembelajaran pendidikan ekonomi. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti karena penelitian dilakukan melalui dokumen atau catatan tertulis yang ada baik berupa dokumen primer ataupun dokumen sekunder. Yang F-nya, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit. Suigiono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu data reduktif, data display, dan data conclusion Darwin atau verification. Yang pertama, data reduktif. Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua, data display atau penyajian data. Setelah data diredukasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Yang ketiga, conclusion Darwin atau verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi saripati jawaban, rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu. Yang G, keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan peneliti untuk mengecek data melalui dua keabsahan. Yang pertama, uji kredibilitas data dengan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data interaksi manusia atau gambar suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Yang kedua, uji kredibilitas data dengan bahan member check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan oleh pemberi data. Lebih jelasnya, agar informasi yang diperoleh akan dimaksudkan dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Demikian hasil presentasi proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.